Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli-Solia kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak Ibu Guru berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar meskipun harus belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu cara menentukan kalimat utama dan ide pokok. Apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pengertian kalimat utama dan ide pokok, cara menentukan kalimat utama dan ide pokok, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Sebelum kita belajar menentukan kalimat utama dan ide pokok, kita pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau inti pembahasan dari suatu paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung kata kunci dan ide pokok. Kata kunci itu kata yang sering disebut dalam suatu paragraf. Sedangkan ide pokok itu tadi sudah kita pelajari inti pembahasan dari suatu paragraf. Jadi kalimat utama dan ide pokok itu tidak sama karena ide pokok adalah bentuk singkat dari kalimat utama atau kalimat utama itu pengembangan dari ide pokok. Nah, sebelum kita menentukan ide pokok, kita harus menemukan dulu kalimat utamanya. Bagaimana sih cara menemukan kalimat utamanya? Yang pertama, kita harus mencari kalimat yang mengandung kata kunci. Kata kunci itu adalah kata yang sering disebut dalam suatu paragraf. Kemudian, kalimat yang dapat berdiri sendiri dan bisa dipahami. Untuk kalimat utama itu tidak mengandung kata ganti, tersebut, dan sebagainya. Dia tidak menjelaskan kalimat yang lain, tapi kalimat yang justru dijelaskan oleh kalimat yang lain. Nah, kalimat utama bisa di awal paragraf, bisa di tengah maupun di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir biasanya berupa kesimpulan, jadi biasanya ditandai dengan kata jadi, begitulah, itulah, inilah, dan sebagainya. Nah, sekarang kita belajar menentukan kalimat utama pada suatu paragraf. Ini ada sebuah paragraf. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Nah, dari paragraf ini terdiri dari 3 kalimat. Kita tadi sudah belajar cara menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di sana ada kata kunci. Kita lihat kata kuncinya di sini adalah ikan, ya, yang sering dibahas di sini adalah ikan, tapi ketiga kalimat tersebut memiliki kata kunci semua. Nah, tapi kita perhatikan lagi, di antara ketiga kalimat ini, manakah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lain? Kita lihat kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, pada kalimat ini dia tidak menjelaskan kalimat yang lain, justru sebaliknya, dia dijelaskan oleh kalimat yang lain. Kalimat kedua, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Nah, kalimat kedua ini ada kata sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Itu berarti menjelaskan kalimat yang pertama. Sedangkan untuk kalimat yang ketiga, ini ada kata ganti hal tersebut. Nah, hal tersebut ini merupakan ciri-ciri dari kalimat penjelas, berarti bukan kalimat utama. Jadi, kalimat utama pada paragraf ini adalah kalimat yang pertama, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Setelah kita menemukan kalimat utama, barulah kita bisa menentukan ide pokok. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, tadi sudah ya, kita menentukan dulu kalimat utama. Kemudian, kalau sudah menemukan kalimat utama, kita ambil kata-kata yang penting saja dan buang atau coret kata pelengkapnya saja. Nah, kemudian kalau sudah kita simpulkan Tadi kata-kata pentingnya menjadi ide pokok.
Misalnya seperti ini, tadi kita sudah menemukan kalimat utama, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, kalian harus ingat, kalau menuliskan kalimat utama itu harus dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk sebuah kalimat harus diakhiri dengan tanda baca titik ya. Jadi diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Jadi kita sudah menentukan ide pokoknya bagaimana dari kalimat utama itu. Kita coret kata-kata yang hanya pelengkapnya saja. Kita ambil kata pentingnya saja. Nah, di sini kata pentingnya ikan sistem gerak unik. Nah, kalau sudah ketemu kata pentingnya, kita susun menjadi kelompok kata yang bisa dipahami. Bisa dibolak-balik. Kita lihat ikan sistem gerak yang unik. Fokusnya di mana? Di sistem gerak atau di keunikannya? Oh, karena ini yang dibahas adalah keunikannya, berarti keunikan kita letakkan di awal. Dan pokoknya menjadi seperti ini. Keunikan sistem gerak ikan. Itu tadi cara menentukan ide pokok. Untuk kalimat utama itu tidak selalu berada di awal. Ada beberapa yang terletak di tengah atau di akhir. Nah, ini adalah contoh kalimat utama yang terletak tidak di awal. Kita perhatikan. Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Samudra yang mengelilingi Indonesia adalah Samudra Pasifik dan Samudra India. Benua yang mengelilingi Indonesia adalah benua Asia dan benua Australia. Itulah letak geografis Indonesia. Tadi sudah Bu Nita sampaikan, kalau kalimat terakhir berupa kesimpulan, berarti itu adalah kalimat utamanya. Ya, biasanya kesimpulan itu ditandai dengan jadi, begitulah, inilah yang dimaksud, inilah yang disebut, dan sebagainya. Nah, berarti untuk kalimat utama pada paragraf ini terletak di akhir, yaitu itulah letak geografis Indonesia. Tentukan ide pokoknya, dari kalimat utamanya sudah ketemu, itulah letak geografis Indonesia. Nah, kalimat utama berupa kesimpulan itu biasanya sudah dalam bentuk singkat. Kita tinggal menghilangkan sedikit bagian saja ya. Untuk pelengkapnya saja, nah kalimat utamanya itulah letak geografis Indonesia. Untuk pelengkapnya bisa kita coret, kita sisakan bagian yang penting saja, berarti ide pokoknya adalah letak geografis Indonesia. Gitu cara menentukan kalimat utama dan ide pokok. Bisa dipahami ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu tadi. Tidak selamanya kalimat utama berada di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Kemudian paragraf ineratif, paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Dan paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, itu tadi pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti apabila kalian masih kesulitan, kalian bisa mengulangi lagi videonya. Misal nanti masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Bapak Ibu Guru melalui chat WA. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, rajin beribadah, dan patuhi kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.